A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Fathur Rahman dengan nomor NIM 191900039 dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil KKL 2 atau kuliah kerja lapangan 2 yang dilaksanakan di MTSN 2 Kediri. Nah, yang pertama akan menjelaskan mengenai gambaran umum atau secara singkat Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kabupaten Kediri. Nah, ini ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor, beberapa tokoh yang memiliki peran yang tinggi terhadap asal usul berdirinya MTSN 2 Kabupaten Kediri atau MTSN Kanigoro. Yang pertama ada Bapak Haji Said bin Haji Kusnan. Nah, Bapak Haji Said bin Haji Kusnan ini memiliki pertama melihat kondisi atau lingkungan masyarakat di Kanigoro, di wilayah Kanigoro pada waktu itu. Jadi kurang lebih gambarannya itu pada saat itu masyarakatnya itu minim sekali terhadap pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan. Nah, dari situ otomatis banyak terjadi kayak kejahatan, entah pencurian, kemudian kekerasan dan lain sebagainya. Nah, beliaunya prihatin karena keadaan masyarakat yang seperti itu. Kemudian beliau memiliki inisiatif atau memiliki pemikiran untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan. Nah, mendirikan suatu lembaga pendidikan di wilayah Kanigoro, Kecamatan Kelas yang ada di Kediri. Nah, Bapak Haji Said bin Haji Kusnan, Bapak Haji Said ini memiliki seorang istri yang bernama Hajah Ismah binti Haji Dhofir. Nah, beliau ini merupakan istri dari Haji Said. Beliau juga seorang alumni dari Mu'alimat Yogyakarta. Nah, beliau ini memiliki peran yang sangat besar terhadap sehingga dapat terciptanya MTSN 2 Kabupaten Kediri, terbentuknya suatu lembaga pendidikan MTSN 2 Kabupaten Kediri ini. Nah, dari inisiatif beliau, dari pemikiran beliau ini tadi, kemudian diusulkan atau berbincang dengan Bapak Haji Said, ayahnya Bapak Haji Said, yaitu Haji Kusnan. Nah, ini berbincang dengan beliau, Bapak Haji Kusnan, kemudian mengusulkan kepada beliau, tetapi beliau kurang setuju. Kurang setuju ini bukan karena alasan yang tidak logis, karena beliau memiliki alasan bahwasannya di desa sebelah, di Desa Banjaranyar ini sudah terdapat suatu lembaga pendidikan atau pesantren. Nah, ini sudah ada suatu lembaga pendidikan agama atau pesantren di situ. Kemudian buat apa untuk mendirikan lembaga lagi seperti itu? Itu pendapat Bapak Haji Kusnan. Nah, pesantren itu ada di Desa Banjaranyar yang diasuh oleh Kiai Abdullah Jauhari atau biasa disebut Gus Maksum. Nah, kemudian dari situ Bapak Haji Said ini tidak lantas putus asa dengan tujuannya, dan atas latar belakang tersebut tidak langsung putus asa kemudian menyerah. Beliau tetap mengusahakan kemudian dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya dibantu oleh Bapak Haji Abdul Manan dan Kiai Mudzaffar Afandi, dibantu untuk menguatkan kemudian mengusulkan terhadap Bapak Haji Kusnan dan lain sebagainya seterusnya, kemudian disetujui. Nah, ketika sudah disetujui, dibentuklah dibentuklah suatu tim yang terdiri dari baik keluarganya itu tadi, kemudian dan beberapa tokoh pemuda muslim pada waktu itu ya di daerah Kanigoro itu. Nah, kemudian
setelah disetujui itu tadi, asal-usul MTS Kanigoro itu yang pertama mendirikan suatu madrasah ibtidaiyah atau MI. Jadi tidak langsung MTS Madrasah Sanawiyah, tetapi mendirikan suatu MI terlebih dahulu, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, ini berdiri kurang lebih pada tahun 1961. Ya benar, berdiri pada tahun 1961. Kemudian berjalan beberapa tahun dan memiliki inisiatif untuk mengembangkan lembaga pendidikan tersebut. Mengembangkan maksudnya mendirikan suatu lembaga pendidikan yang lebih tinggi, ya, satu tingkat di atas MI, Madrasah Ibtidaiyah, yaitu Madrasah Sanawiyah. Tetap ini background pendidikan, ada pendidikan formal dan didasarkan agama, seperti itu, ilmu agama. Nah, kemudian sebelum membentuk MTSN Kanigoro ini, beliau sudah mendirikan suatu gedung untuk digunakan Madrasah Sanawiyah ini tadi, untuk digunakan melakukan pembelajaran, seperti itu. Kemudian pada waktu itu juga, pada waktu yang bersamaan, di desa sebelah, di desa Banjaranyar itu terdapat suatu lembaga pendidikan, sekolah menengah pertama Islam. Akan tetapi pada waktu itu mungkin pengelolaannya kurang maksimal, kurang baik, sehingga sekolahnya itu, lembaganya itu tidak dapat berkembang dengan baik. Jadi ketika melakukan pokoknya intinya tidak dapat berkembang dengan baik. Kemudian dipindahkanlah dari sekolah menengah pertama itu, bukan dipindahkan sekolahnya dan lain sebagainya, bukan seperti itu, akan tetapi dipindahkan ke pengurusannya, atau yang mengelola itu diganti atau diserahkan kepada yang MTS MI ini tadi. Jadi orang-orang MI yang memiliki pemikiran untuk mengembangkan atau membuat suatu lembaga lebih tinggi dari MI ini tadi. Nah, diserahkan kepada situ, dan mulai saat itu disebut MTSN Kanigoro. Belum sekolah negeri, MTSN Kanigoro. Nah, MTSN Kanigoro ini sudah mulai berjalan, kemudian tetap timbul ingin memperbaiki, kemudian mengembangkan dan lain sebagainya. Kemudian pada waktu itu salah satu pesantren yang ada di Takran, Magetan, yaitu pesantren Sabilil Muttaqin ini dilihat memiliki pengelolaan pendidikannya di situ sangat maju, seperti itu. Pada waktu itu sangat maju, makanya meminta bantuan, meminta tolong untuk diberikan suatu bantuan, entah proses, kemudian diberikan dukungan untuk memajukan Madrasah Sanawiyah Kanigoro ini. Nah, kemudian dibantu, dan sampai sekarang Madrasah Sanawiyah ini sudah cukup berkembang, memiliki siswa-siswi yang cukup banyak, kemudian beberapa program yang ciri khas dari MTSN Kanigoro, seperti itu. Nah, kemudian struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini kurang lebih sama seperti pada lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, yaitu terdiri dari kepala sekolah, kemudian komite tata usaha dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk bagan yang diterapkan ini kemarin dapat dari pihak sekolah MTSN Kanigoro, ternyata ada perubahan di kepala madrasahnya. Yang tertera di bagan itu beliau Siti Umi Hani. Nah, ini digantikan, atau kepala sekolah yang saat ini menjabat yaitu Bapak Haji Abdullah Rosyad, seperti itu. Entah pergantiannya kenapa kok bisa digantikan dan lain sebagainya, kurang tahu. Kemudian suatu lembaga pendidikan pastinya mempunyai visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya yaitu MTS Kanigoro ini ingin mewujudkan suatu siswa-siswi yang memiliki keunggulan di bidang ilmu teknologi. Nah, kemudian juga memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi berdasarkan IMTAK. Nah, kepedulian lingkungan ini sudah terbukti atau terrealisasikan di MTS Kanigoro, bahwasannya ini merupakan sekolah adiwiyata juga. Memiliki dia asri, kemudian rindang, banyak pepohonan, kemudian juga
ada suatu organisasi yang mengelola secara khusus. Dia juga ada kayak perawatan hewan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini sudah tercermin dari visi yang dimiliki MTS Kanigoro ini sudah tercermin atau terimplementasikan. Kemudian misi MTS Kanigoro ini sangat banyak sekali. Salah satu diantaranya yaitu memiliki pendidikan yang bermutu tinggi atau yang berkualitas tinggi dan dapat mewujudkan atau mencetak generasi-generasi yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik dan berlandaskan imtak, yang visi itu berlandaskan ilmu agama, berlandaskan agama yang baik, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari MTS Kanigoro ini, kalau dilihat secara umum, secara nasional, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas kepribadian, pengetahuan, kecerdasan, keterampilan, dan memiliki akhlak yang mulia yang berguna untuk kehidupan dalam bermasyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari MTSN Kanigoro ini yaitu dapat mencetak generasi-generasi yang unggul, itu tadi, yang unggul dalam bidang akademik, non-akademik, keterampilan, dan lain sebagainya atas dasar agama. Nah, kemudian masuk bab 2 yaitu tinjauan konseptual baik dari kurikulum, silabus, RPP, bahan ajar, dan seterusnya. Untuk kurikulum, tinjauan konseptualnya yaitu secara istilah dalam suatu pendidikan ini merupakan suatu proses yang harus dilalui atau harus ditempuh dalam menginginkan atau ingin mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Nah, seperti dalam Nurgiantoro 1988 dalam DIT PSMP 2009, yaitu kurikulum itu merupakan suatu usaha atau proses yang ditempuh oleh peserta didik atau suatu rancangan yang sudah dirancang, baik bahan ajar, kemudian media, dan lain sebagainya, dengan tujuan dapat mencapai proses secara maksimal dan cara-cara yang dilakukan itu tersusun secara rapi, secara sistematis. Nah, secara keseluruhan ini dirancang agar dapat mencapai tujuan tertentu, tujuan yang sudah ditentukan dalam suatu proses pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian RPP ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini mengenai tinjauan konseptualnya yaitu merupakan suatu gambaran proses dalam melakukan suatu pembelajaran untuk merupakan suatu proses pengorganisasian atau penyusunan cara-cara yang akan dilakukan ketika melakukan pembelajaran, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian bahan ajar merupakan suatu media yang dapat berupa materi ataupun alat yang digunakan dan disusun secara sistematis oleh guru untuk mendukung proses pembelajaran. Jadi bahan ajar ini meliputi banyak sekali ya. Bahan ajar di sini digunakan untuk suatu media tertulis maupun non tertulis, dapat berupa gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atau mempermudah pemahaman peserta didik dalam mempelajari, dalam memahami suatu materi yang diberikan, seperti itu. Nah, yang seterusnya yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya merupakan suatu proses yang dilakukan dan disusun secara sistematis untuk melakukan perbaikan ke depannya. Jadi evaluasi ini merupakan setelah kita melakukan pembelajaran ya, di sini kita akan mengumpulkan mengumpulkan data-data, mengumpulkan informasi yang ada, kemudian dilakukan revisi dan seterusnya. Apakah ada kekurangan dan seterusnya, ketika ada akan dievaluasi dan dilakukan pemecahan permasalahannya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai RPP, apakah sudah sesuai yang ada di Kanigoro, sudah sesuai baik RPP, silabus, dan seterusnya. Nah,
perangkat pembelajaran atau RPP ini merupakan suatu pembelajaran telah sesuai antara perumusan indikator. Jadi RPP yang ada di Kanigoro ini sudah sesuai dengan indikator yang ada, yaitu berdasarkan KD dan KI-nya di sini sudah sesuai. Sebagai salah satu buktinya yaitu KD 3.4 yang menjelaskan dan menyatakan suatu himpunan, baik himpunan kosong, himpunan bagian, himpunan semesta, dan lain sebagainya. Kemudian juga tertera pada indikator pencapaiannya yaitu 3.4.1 yang menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggota. Jadi selain pembelajaran ini sudah sesuai KI dan KD, juga sudah sesuai dalam pengimplementasiannya, sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melihat dari RPP silabus yang ada dan ketika pengimplementasiannya dalam kelas pada waktu itu. Nah, dalam melakukan proses pembelajarannya ini terlihat sudah tersusun, sudah dirancang secara rapi, karena dalam silabusnya itu baik pengalokasian waktu, media pembelajaran, kemudian tanggal, caranya, metode, dan lain sebagainya ini sudah sangat tersusun secara rapi seperti itu. Jadi pelaksanaan pembelajarannya di MTS Kanigoro ini matematika kelas 8 ini sudah sangat sesuai, sudah sangat bagus seperti itu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu tadi kan penentuan metode juga sangat penting, karena harus melihat latar belakang siswa, apakah metode A atau B dapat sesuai untuk diterapkan dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai bahan ajar yang digunakan di MTSN Kanigoro. Kita ketahui bahwasannya perangkat pembelajaran yang dilakukan ini harus sesuai seperti itu. Nah, ini nanti berguna untuk mendukung proses pembelajaran. Mendukung yang seperti apa? Yaitu mendukung pemahaman, kemudian kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan seterusnya. Nah, melihat dari pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, kemudian beberapa fasilitas yang ada di sekolahan, itu sudah sangat mendukung pembelajaran. Yang pertama yaitu adanya papan tulis, pasti. Kemudian juga terdapat penghapus, spidol, penggaris, dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga terdapat LCD. LCD di sini kan pembelajaran selain tertulis, selain modul, kemudian berupa tertulis, itu dapat berupa visual ya, seperti audio. Di situ juga terdapat kayak sound yang ya seperti sound kelas gitulah. Ketika menggunakan audio, kemudian juga terdapat LCD proyektor dan lain sebagainya. Nah, sehingga beberapa bahan ajar atau media ajar ini nanti dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, seperti di MTS Kanigoro ini sudah sangat mendukung sekali proses pembelajaran dalam melakukan proses pembelajarannya. Nah, selain itu guru juga menjelaskan pengimplementasiannya, seperti yang kemarin saya melakukan observasi. Guru juga melakukan pengimplementasian atau menggunakan menggunakan contoh-contoh yang ada di dalam kelas dan kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian telah mengenai instrumen evaluasi. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan suatu proses, salah satunya di sini proses pendidikan, evaluasi ini sangat dibutuhkan sekali, karena kita harus mengetahui apa saja yang sudah tercapai, yang sudah maksimal, dan apa saja yang masih belum tercapai seperti itu. Nah, ini bermanfaat sekali untuk dilakukan, karena akan mengetahui titik lemah atau titik kurang yang seharusnya bisa kita capai. Nah, di sini terlihat dalam instrumen evaluasi yang termuat di kisi-kisi yang di MTS Kanigoro kelas 8 ini sudah sesuai dengan KI dan KD, dengan materi-materi pembelajaran yang sebelumnya dilakukan. Nah, ini disusun oleh guru sudah mencakup keseluruhan pokok bahasan itu tadi, sudah mencakup keseluruhan materi yang diajarkan sebelumnya.
Nah, kemudian kisi-kisi di sini dapat berfungsi atau berguna untuk menentukan suatu standar kompetensi, standar pengetahuan, standar keterampilan, standar perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Jadi dalam instrumen evaluasi ini tidak hanya akademiknya, tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi perilaku, seperti itulah, itu juga berguna sekali untuk menentukan standar-standarnya, seperti itu. Nah, instrumen yang dibuat kayak instrumen penilaian akhir ini berada di akhir, ya ini berfungsi untuk menilai, yaitu tadi aspek-aspek perilaku, kemudian pengetahuan, pemahaman terhadap materi, terhadap pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil kuliah kerja lapangan 2 yang kami lakukan di MTSN 2 Kediri atau MTSN Kanigoro. Secara keseluruhan di sana sudah sangat mendukung, baik bahan ajar, kemudian RPP, silabus, contoh-contoh soal, kemudian pegangan siswa, dan lain sebagainya sudah sangat mendukung. Dan dukungan non akademiknya, kemudian dukungan keagamannya sudah sangat baik menurut saya. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.